pada saat penilaian berlangsung ya calon P3K ya calon P3K, P2 atau P3 ini tidak diperkenankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru di tahun 2022 ini. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi kembali ya, ini tentunya bagi teman-teman untuk guru honorer ya, yang mana yang masuk di dalam prioritas 2 ataupun di prioritas 3. Tentunya di sini sudah fix terjawab ya, terkait dengan ini juga ada pengumuman resminya terkait dengan calon pelamar untuk prioritas 2 ataupun 3 ini tidak perlu hadir ya saat penilaian observasi, dan juga tidak ada berkas yang disiapkan. Nah tentunya teman-teman hanya ini saja ya yang perlu dilakukan. Teman-teman nanti silahkan simak video ini, mungkin masih banyak yang masih bingung ya apakah nanti ketika observasi atau penilaian, yang mana teman-teman kalau kita lihat untuk jadwal ya, untuk jadwal observasi atau penilaian untuk guru ya P2 ataupun P3. Di sini kalau kita lihat memang jadwalnya tanggal 27 sampai dengan 28 November 2022. Nah, ini masih banyak simpang siur ya. Di mana memang apakah untuk pelamar itu harus hadir apa tidak saat penilaian atau observasi, dan juga apakah ada berkas-berkas yang perlu disiapkan ya ketika observasi ini tanggal 27 sampai dengan 28. Ini apa yang harus dilakukan. Nah, tapi sebelum kita membahas terkait dengan ini teman-teman ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi ini sudah terjawab ya. Ini juga ada pengumuman resminya bahwa untuk calon pelamar prioritas 2 ataupun 3 ini tidak perlu hadir ya saat penilaian observasi. Nah, mungkin saja di daerah lain ya bisa saja berbeda. Tentunya teman-teman harus mengikuti informasi yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, kita bahas yang pertama seperti yang sudah kita jelaskan di sebelumnya ya, bahwa tentunya ya bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti untuk pendaftaran ya seleksi ya, dan kemarin sudah diumumkan ya untuk seleksi administrasi. Ini tentunya bagi pelamar P1, P2, P3 maupun umum. Tentunya untuk P2 atau P3 ya, tentunya yang bisa melakukan resume ya atau yang masih mendapatkan formasi, tentunya nanti akan bersiap-siap ya. Ini tentunya untuk di ini ya di poin 8. Di sini tentunya untuk P2 ataupun P3 ini ada penilaian kesesuaian ya, yang mana ini dinilai oleh pengawas sekolah, kepala sekolah dan juga guru seniornya ya. Jadi untuk penilaian ini tanggal 28 sampai dengan 27 sampai dengan 28 November 2022. Nah, teman-teman di sini mungkin ya bagi rekan-rekan yang di sini untuk prioritas 3 ya, di sini tentunya di laman SSCSN tentunya yang sudah ada informasi terkait dengan pemberkasan seleksi administrasi ini sudah dinyatakan lolos ya, tentunya harus mencetak untuk kartu pendaftarannya ya. Jadi kalau sudah mencetak untuk kartu pendaftaran di seleksi CASN, tentunya setelah dinyatakan ya bahwa kalian itu sudah lolos seleksi administrasi atau seleksi berkasnya, tentunya tinggal menunggu ya, tinggal menunggu untuk penilaian observasi yang dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior dan juga dinas pendidikan. Terus di sini kita informasikan teman-teman ya, di sini ada edaran atau pengumuman resmi ini terkait dengan penilaian untuk P2 maupun P3 pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Informasi ini kita ambil teman-teman ya, ini dari pemerintah Provinsi Riau ya, dari Dinas Pendidikan pemerintah Provinsi Riau. Di sini ada informasi terkait dengan edaran pelaksanaan penilaian calon P3K tahun 2022. Di sini dijelaskan ya berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor sekian ya, tentang petunjuk teknis pelaksanaan calon P3K untuk fungsional guru
tahun 2022. Nah, ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut ya. Di sini yang pertama teman-teman di poin 1, pelaksanaan penilaian calon P3K kategori 2 maupun 3 ini akan dilaksanakan oleh pengawas ya, kepala sekolah dan guru senior ya pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2022. Nah, yang paling penting adalah di poin 2 teman-teman ya. Pada saat penilaian berlangsung ya, calon P3K P2 atau P3 ini tidak diperkenankan hadir ya. Jadi fix ya bahwa untuk P3 P2 maupun P3 ini tidak diperkenankan hadir ya di ruang pelaksanaan penilaian. Jadi artinya memang untuk peserta atau calon P3K itu tidak perlu hadir saat penilaian observasi. Terus berikutnya di sini di poin 3 ya, pada saat penilaian berlangsung hanya pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior serta teknisi yang diperbolehkan masuk dalam ruangan dan wajib membuat dalam bentuk pengumuman di depan ruang pelaksanaan. Berikutnya, pengawas sekolah wajib melaksanakan penilaian calon P3K di salah satu sekolah binaannya. Dan di poin 5, bagi sekolah yang melaksanakan penilaian diwajibkan membuat pengumuman. Dan terakhir di poin 6, pelaksanaan penilaian tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu daftar absensi, foto dokumentasi, SPJTM, dan berita acara. Nah, ini tentunya mungkin saja teman-teman ya di daerah lain tentunya untuk pelamar calon P3K memang tidak diperkenankan hadir ya. Karena sesuai juknisnya ya bahwa yang melakukan penilaian itu adalah guru senior, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah yang mana menggunakan sistem aplikasi yang digunakan dari aplikasi Kemendikbudristek. Terus di sini juga ada berita acara teman-teman ya, ini terkait dengan pelaksanaan penilaian calon P3K guru tahun 2022 yang mana tentunya di sini nanti mengetahui ya ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah, dan yang terakhir ada guru senior. Terus di sini juga ada lampiran berita acara pelaksanaan penilaian untuk calon P3K tahun 2022. Di sini ada nama ya, nomor peserta, mata pelajaran, juga keterangan. Terus di sini juga ada fakta integritas ya. Ini untuk tim penilai seleksi kompetensi bagi pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 ya. Tentunya ini juga harus berkomitmen ya. Jadi ada beberapa isian data yang mana tentunya ini menjadi tanggung jawabnya ya, bahwa untuk melakukan penilaian ini dilakukan secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab, bersikap adil, jujur, objektif, dan seterusnya ya. Terus yang terakhir teman-teman di sini adalah di poin 6, mematuhi seluruh aturan berlaku dalam penilaian kesesuaian pada seleksi kompetensi P3K untuk jabatan guru. Dan ini juga ditandatangani bermaterai 10.000 teman-teman ya. Terus yang berikutnya di sini juga ada data rekap atau profil calon ASN ya. Di sini tentunya kita ambil dari Kabupaten Cilacap teman-teman ya. Di sini data yang dinilai ya. Jadi pelamar itu yang dinilai ya. Di sini ada nama, terus asal sekolah. Di sini ada mata pelajaran yang diampu. Di sini teman-teman yang terpenting itu adalah masa kerja ya. Jadi memang ditekankan masa kerja ya. Masa kerja ini yang paling diutamakan ya. Jadi tentunya untuk masa kerja ini tentunya ada yang terputus dan tentunya tidak. Terus ini juga ada kualifikasi pendidikan ya. Apakah sudah sesuai S1 ataupun S2 ya. Jangan-jangan belum S1 ini sudah bisa masuk. Nah, terus di sini ada juga nilai IPK-nya, terus ada nilai SKP. Tentunya SKP di setiap sekolah ya bisa saja sudah melakukan penilaian SKP ya. Terus ada nilai PKG ya, penilaian kinerja guru. Nah, di sini tentunya juga harus diisi. Tentunya kepala sekolah sudah mempersiapkan ya, dan juga guru-guru juga mempersiapkan untuk PKG atau penilaian kinerja guru. Terus untuk latar belakang di sini untuk perundungan ya, kekerasan seksual, penyalahgunaan nafsa, terus intoleransi dan seterusnya. Di sini tentunya dipilih ya apa tidak, dan tentunya nanti untuk penilaiannya ya tentunya menggunakan aplikasi dari Kemendikbudristek ya, yang mana nanti pengawas ya, untuk tim penilai ini sudah terbagi menjadi 3 ya. Menjadi 5 teman-teman ya. Di sini ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, Kepala BKP SDM, ada pengawas satuan pendidikan, ada kepala sekolah, dan juga guru senior. Ini yang nantinya melakukan penilaian observasi di prioritas 2 maupun di prioritas 3. Terus yang berikutnya teman-teman, ini mungkin juga banyak sekali pertanyaan. Nah, ini terkait dengan ini
Nantinya setelah login ya di aplikasi SIM penilaian untuk seleksi P3K Guru, di sini nanti juga ada alurnya ya, bahwa untuk P2 atau P3, ya di sini nanti login di SSSN, ini untuk pemilihan formasi, seleksi administrasi ya, terus ada sanggah, pengumuman seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi ya, sanggah kompetensi, pengumuman seleksi kompetensi, dan juga di sini ada guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Terus ada penilaian kesesuaian, juga ada kompetensi, kinerja, latar belakang, dan terus untuk tim penilainya ada kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan juga BKP SDM. Terus ini kita menunggu teman-teman, karena untuk penilaian itu akan dibuka mulai 27 November sampai dengan 28 November. Nanti ada beberapa jadi untuk pengisian ini ya, jadi ini untuk pelamar, ini nanti yang menilai adalah guru ya, guru senior, jadi pengawas sekolah, dan juga kepala sekolah. Jadi pelamar itu tidak perlu melakukan apa-apa ya. Terus ini juga sudah pernah kita bahas ya, ada latar belakang, kompetensi, kinerja, dan seterusnya. Dan terus yang terpenting adalah ini ya, mungkin masih banyak sekali apakah berkas-berkas ini perlu disiapkan untuk observasi atau penilaian ini. Jawabannya tidak teman-teman ya. Jadi ketika penilaian ini tidak memerlukan berkas-berkas ini, tetapi berkas-berkas ini ya tentunya ini adalah kewajiban guru ya. Ketika supervisi atau mungkin penilaian kinerja guru PKG, tentunya di sekolahnya ya, di setiap tahun itu di akhir tahun ya, biasanya memang ada penilaian kinerja guru. Tentunya dalam penilaian kinerja guru tentunya dokumen-dokumen ini yang dicek di lapangan. Tetapi perlu diingat teman-teman, untuk penilaian observasi P2 atau P3 ini tidak menggunakan berkas ini, karena untuk penilaiannya itu yang mengerjakan itu adalah yang sudah ditunjuk di dalam aplikasi Kemendikbudristek. Paham teman-teman ya? Terus yang terakhir teman-teman, nah ini yang perlu dilakukan ya oleh pelamar P2 ataupun P3, ini adalah berdoa ya. Jadi teman-teman banyak-banyak berdoa ya, semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya, dapat formasi, dan bisa segera menjadi ASN P3K Guru ya. Dan itu untuk teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Jangan lupa teman-teman selalu memantau ya. Di sini ada nanti informasi terkait dengan penilaian ya. Nanti tanggal 27 dan 28 di sini ada penilaian oleh BKP SDM dan Dinas Pendidikan. 29 sampai dengan 3 Desember ada pengolahan nilai ya. Di sini ada 3 sampai 13 Desember. Dan yang terakhir teman-teman, di sini nanti ada pengumuman seleksi ya. Di sini ada pengumuman seleksi. Di sini di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.